Oke, baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya di acara Lensa kita. Dan Lensa hari ini kita akan membahas tentang kisru antara Gemini dan pemerintah daerah Halmahera Utara. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia cabang Halmahera Utara 23 Februari lalu berakhir saling lapor antara pemerintah daerah Halmahera Utara dan pihak Gemini Maluku Utara. Dan untuk mengetahui pemicu persoalan ini, di studio telah hadir pengurus Gemini, yaitu Ketua DPD Gemini Maluku Utara. Selamat datang, Bung Nimrod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di ujung telepon telah terhubung dari perwakilan pemerintah daerah Halmahera Utara, sekaligus sebagai staf khusus Bupati Halmahera Utara, bidang politik dan hukum, Pak Romli. Assalamualaikum, Pak Romli. Salam, siap. Ya, selamat bergabung bersama kami di News TV Online. Siap, siap. Oke, sebelum saya ke Pak Bung Nimrod, saya ke pihak pemerintah daerah Halmahera Utara. Pak Ramli, sebenarnya publik ingin tahu apa yang sedang terjadi di Halmahera Utara pada tanggal 23 Februari yang lalu itu, sampai Pak Bupati kelihatan di video yang lagi viral itu agak emosional, Pak Ramli. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya memang di tanggal 23 Februari itu ada aksi dari teman-teman GMI cabang Halmahera Utara. Karena kami melihat dari aspek pemerintah daerah itu melihat rute aksinya ada di kantor bupati. Nah, tapi isu yang dibawa dalam aksi tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa sektor. Pertama, kalau merujuk surat aksi yang kami terima, itu di dugaan dana COVID-19. Kemudian ada anggaran di Dinas Pariwisata dan anggaran IMB. Nah, karena rutenya ada di kantor bupati, pada saat itu kebetulan berhubung Pak Bupati juga ada di kantor. Nah, saat itu Pak Bupati beritikat baik itu turun menemui langsung masa aksi. Nah, saat tiba di depan kantor Bupati, Pak Bupati menunggu aksi melakukan orasinya sambil mendengarkan, karena kantor Bupati di Pemda itu melakukan sesuatu, prinsipnya secara hukum pemerintah daerah punya hak untuk menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut. Tetapi pada saat setelah teman-teman dari GMI cabang Halmahera Utara itu melaksanakan orasinya, spontan Pak Bupati ingin bicara menanggapi. Karena Pak, aksi itu kan bagi kami itu ada tiga. Satu, aksi meminta kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu. Kedua, meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga itu menuduh pemerintah melakukan sesuatu. Kalau yang ketiga menuduh itu, kalau misalnya di hukum pidana itu kita orang yang tertuduh itu punya hak untuk menjawab. Nah, sekarang di Pemda itu dituduh melakukan sesuatu. Jadi itulah inisiatif Pak Bupati untuk menanggapi isu-isu penyampaian masa aksi itu mau ditanggapi oleh Pak Bupati. Tapi ketika beliau ingin menyampaikan sesuatu, miliknya dimatikan, seolah-olah terjadi tidak mau melakukan hearing dengan Pak Bupati, sehingga Bupati spontan secara emosional melakukan tindakan-tindakan yang menyampaikan perkataan yang dalam situasi emosi. Oke, baik Pak Romli. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang situasi unjuk rasa saat itu, saya
terlebih dahulu ingin mengkonfirmasi langsung terhadap pihak Gemni yang kebetulan saat ini di studio telah hadir Ketua DPRD Gemni Provinsi Maluku Utara. Bu Nurmulot, sebenarnya apa yang terjadi saat itu tuh dengan teman-teman Gemni di Halmahera Utara? Iya. Jadi kalau mau dicermati agenda aksi adik-adik Gemini di Halmahera Utara pada saat itu, yang tertanggal pada tanggal 23. Iya, tanggal 23. 23. Ini sebenarnya agenda ini kan seharusnya pemerintah itu atau siapapun dia seharusnya memahami yang namanya unjuk rasa. Harusnya memahami yang namanya unjuk rasa. Apalagi organisasi semacam GMNI. GMNI ini kan organisasi resmi. Kebetulan juga kita di GMNI itu, khususnya saya yang mengketuai ini, itu ada SK Menkumham. Nah, secara legalitas kita jelas diakui oleh negara. Nah, pada prinsipnya setiap orang yang pernah turun ke jalan pasti tahulah dinamika organisasi gerakan. Setiap sebuah persoalan itu mau disasar atau mau dibuat satu terobosan, itu pasti ada kajian-kajian. Saat itu substansi gerakan dari teman-teman Gemni itu apa sih banyak di Kabupaten Halmahera Utara saat itu? Iya, kan saya kutip apa yang disampaikan oleh Pak Bupati saat marah ya. Saat marah. Pak Bupati sempat bilang, jangan tuduh harus ditindak secara hukum anak-anak ini. Karena seolah-olah mereka menyampaikan ke publik bahwa orang ini pepancuri. Nah, saya harus sampaikan begini. Kata pancuri dan korupsi itu ada dua hal yang berbeda. Ada dua hal yang berbeda, walaupun maknanya sama, tapi dalam penanganannya substansinya beda. Gini, yang namanya korupsi di Undang-Undang Tipikor itu kan substansi atau hal paling terpenting dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian negara. Dan pihak-pihak rekan-rekan Gemni memiliki data soal itu. Iya. Artinya walaupun belum ada LHP atau hasil audit dari BPK atau belum ada LHP dari inspektorat, tapi kan kita sudah punya sinyal bahwa ternyata ini ada pemeriksaan di kejaksaan. Nah, kita punya sinyal, kemudian berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri di Halmahera Utara. Ternyata ada beberapa sumber dana yang dikucurkan ke pemerintah daerah itu ada dugaan. Iya. Yang harus diketahui adalah kata dugaan ini dibenarkan oleh hukum. Dibenarkan oleh hukum. Jadi ketika teman-teman menduga bahwa ini, ternyata anggaran ini ada dugaan penyelewengan. Nah, jadi teman-teman menyuarakan itu. Sebelum saya masuk ke situ, hari ini publik berpikir bahwa ternyata Gemini itu tidak menghargai pemerintah daerah. Dalam tanda kutip, Pak Bupati itu sebagai orang tua, Gemini itu sebagai anak. Hari ini katanya anak-anak itu tidak menghargai orang tua. Salah berpikir hari ini. Kenapa salah? Karena dalam organisasi gerakan pasti ada sistem bagaimana sebelum turun ke jalan itu ada aturan mainnya. Di aksi tanggal 23 kemarin itu kan ada settingan aksi, ada kajian. Sebelum itu ada kajian, kemudian ada settingan aksi. Di dalam settingan aksi itu ada kesepakatan forum bahwa di titik-titik mana yang harus ada agenda hearing, di titik-titik mana yang hanya bersifat propaganda, membuat propaganda secara tertulis maupun penyampaian secara aspirasi, secara lisan. Nah, di Pemda itu tidak ada hearing. Di Polres itu tidak ada hearing. Oke, saya untuk memperjelas ini kebetulan biar ada berimbang informasi ini. Ya. Pak Romli, ini menurut dari rekan-rekan Gemini bahwa saat itu pemerintah daerah seakan tidak membuka diri dan tidak melakukan hearing atau menerima tentang tuntutan dari adik-adik mahasiswa dari Gemini. Tanggapan Anda? Ya, memang kita juga punya bukti video. Ada beberapa dari masa aksi minta hearing. Tapi kalau memang settingannya tidak ada hearing, ya juga tidak masalah. Tapi ada video kami yang meminta Pak Bupati
meminta Pak Bupati ingin dapat menyampaikan sesuatu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kan setiap aksi itu ada 3 poinnya untuk disampaikan ke pemerintah. 1, meminta pemerintah untuk melakukan sesuatu. 2, meminta pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, menuduh pemerintah. Nah, karena ini ada unsur kedua, ya sah-sah saja, tapi kan di tubuh kita juga punya hak untuk menanggapi. Beda halnya kalau aksi rutenya pas di Polres dan di Kejaksaan. Itu artinya aksi meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan atau Polres, untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap tindak pidana yang disampaikan oleh teman-teman dari GMI. Jadi ya itu poinnya, Pak Bupati ingin menanggapi poin-poin aksi, tapi karena tidak dilakukan. Dan Soal Bang Li, settingan kita aksi dari game ini kemudian melahirkan reaksi dari Pak Bupati hingga beliau, Pak Bupati dalam hal ini, membanting mic daripada milik dari rekan-rekan game ini. Begitu ya? Ya, dari video yang beredar di lapangan, karena Pak Bupati pada saat bicara, gensetnya dimatikan, seolah-olah Pak Bupati tidak ingin bicara. Dari situlah yang memicu beliau emosional, bahwa seperti yang dikatakan oleh Ketua GMI tadi, posisinya memang ya, teman-teman GMI ini pada awal pembukaan Pak Bupati menyampaikan itu kan ada kata-kata anak-anakku, adik-adikku, saudara-saudaraku. Karena ada kata begitu, beliau menganggap bahwa teman-teman GMI dialog ini adalah adik-adiknya atau anak-anaknya, anggaplah begitu, dan ingin menyampaikan sesuatu, dan tiba-tiba mic-nya dimatikan. Nah, itu yang beliau. Dan itu kemudian memicu emosional Pak Bupati, begitu ya? Ya, benar. Oke, Pak Bung Nomrod, menurut dari pihak pemerintah daerah bahwa reaksi mereka ini, terutama Pak Bupati ini, dipicu oleh rekan-rekan GMI yang mematikan perangkat demonstrasi itu. Iya. Jadi seharusnya kita harus tahu dulu, kalau misalkan bahasanya bahwa adik-adik GM ini yang memicu persoalan sehingga munculnya reaksi Bupati, ini salah. Yang benar. Persepsinya begini. Artinya siapa yang datang, kemudian siapa yang keluar. Ini kan GM ini datang aksi. Ini jelas ketika surat itu masuk ke Polres itu ada titik-titik mana yang harus disasar. Nah, tidak ada agenda hearing di situ. Bupati silakan keluar. Nah, Bupati silakan keluar. Entah itu mau kenapa di situ, tapi kalau tidak diberikan kesempatan oleh teman-teman yang melaksanakan agenda aksi itu tidak persoalan. Itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja, karena begini. Di dalam agenda aksi itu ada yang namanya settingan aksi, atau di situ ada manajemen aksinya. Kita bicara struktur aksi, kemudian manajemen aksinya bagaimana. Termasuk mematikan mic itu bagian daripada skenario manajemen aksi. Bukan. Itu spontanitas ya? Ya, spontanitas terjadi karena Korlap merasa bertanggung jawab atas agenda aksi itu. Begini, di dalam struktur aksi atau manajemen aksi itu ada namanya target aksi. Di dalam target aksi itu misalkan, kita mau hearing di sini, kita mau hearing di sini tidak boleh, di sini tidak boleh. Nah, dalam kajian GM ini, yang diduga ini ada pemerintah daerah, tapi yang disasar adalah beberapa lembaga, misalkan inspektorat dan kejaksaan. Ya kita sasar itu, kita targetnya hearing, karena kita mau minta kejelasan inspektorat dengan kejaksaan, hasil audit dan hasil pemeriksaannya kira-kira sampai di mana. Gemni saat itu tidak butuh penjelasan dari Pak Bupati. Tidak perlu, tidak butuh. Oke, Pak Romli, rekan-rekan Gemni tidak butuh penjelasan, makanya mereka spontanitas mematikan mic. Oke, kalau begitu, alangkah baiknya pada saat aksi. Kan itu kan pengaturan internal. Kita di eksternal tidak tahu ini hearing di A, di B, di C, kita hearing di itu kan kita tidak tahu. Sebaiknya itu disampaikan pada saat tanggal 23 itu disampaikan bahwa hari ini terima kasih Pak Bupati sudah datang, bahwa hari ini kami sampaikan dalam settingan aksi kami tidak punya target untuk hearing dengan Bupati.
mungkin sekian, sehingga kita bisa tahu Pak Bupati, oh dong mau hearing, oh iya oke, tidak apa-apa, kan begitu. Dan alangkah baiknya gitu. Tapi apa poinnya Pak? Kita ya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman BPI, khususnya aksi yang disampaikan itu. Kami justru mendukung full aksi yang disampaikan. Tapi bagi kami, kalau hanya disampaikan kemudian tidak ada hearing, terus langsung meninggalkan, berarti seolah-olah menyampaikan suatu keterangan yang kebenarannya masih diragukan. Nah, itulah yang memicu Pak Bupati pada saat itu pas beliau marah ingin Oke. akan Baik, melakukan. Pak Romli, sekarang kan peristiwa sudah terjadi nih, dan sempat viral dan sempat menghebohkan lah di ruang publik, khususnya di Provinsi Maluku Utara, dan kemudian peristiwa itu akhirnya memicu kedua belah pihak saling melaporkan diri satu sama yang lain. Apa yang menjadi substansi pelaporan dari pihak pemerintah daerah? Ya, yang pertama kami memang sengaja melaporkan di hari Senin, karena sebelumnya teman-teman game ini juga melakukan laporan di hari Sabtu. Awalnya memang pada saat di hari kejadian di tanggal 23, memang pasca itu karena memang Bupati dalam situasi yang emosional, dan setelah itu kita berdiskusi, dan sebenarnya tidak ada niatan untuk membuat laporan, tapi ketika dipicu di hari Sabtu itu teman-teman ini membuat laporan. Poin yang kita laporkan itu ini khususnya pada saat tanggal 23 itu kan tidak ada hearing. Nah, artinya berarti aksi-aksi yang disampaikan itu hanya menyampaikan keterangan tanpa ditanggapi oleh pihak dari yang dituduh, sehingga patut diduga ini keterangan yang kebenarannya masih diragukan. Apalagi kan dari penyampaian di beberapa teman-teman GMI, datanya juga belum valid. Berarti menurut Anda itu aksi dari atau tuduhan dari teman-teman game ini adalah pencemaran nama baik, begitu? Bukan, kalau pencemaran nama baik disasar kepada pribadi Pak Bupati sebagai Pak Bupati sebagai pribadi, yaitu fokus panel. Tapi yang kita sasar adalah pertama merendahkan harkat dan martabat pemerintah daerah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian ditentukan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 21 tahun 1946 tentang pelaksanaan hukum pidana, ini yang menerangkan keterangan yang tidak benar dan yang dengan mengakibatkan keonaran. Ya. Oke. Bung Numrat, bagaimana tanggapan Anda? Dan aksi dari Pemda Halmahera Utara kemudian dibalas oleh teman-teman game ini untuk melapor balik atas tindakan dan perbuatan dari Pak Bupati Halmahera Utara. Iya. Jadi kan tindakan apa yang Anda maksudkan dari Pak Bupati Halmahera Utara? Ya, seperti yang tadi disampaikan, diceritakan oleh saya sendiri, bahkan dari keterwakilan dari Pemda, bahwa ini peristiwa yang kemudian berujung pada sebuah permasalahan. Artinya tadi saya sampaikan bahwa menurut kami GMNI itu ini sesuatu yang tidak dibenarkan, kemudian itu menjadi reaksi Pak Bupati, sehingga tindakan pertama Pak Bupati itu kan membanting mic. Iya. Tindakan Pak Bupati itu yang pertama membanting mic. Tidak ada urusan, karena itu bukan fasilitas pemerintah. Itu bukan fasilitas pemerintah, yang kemudian itu Pak Bupati seenaknya membanting itu dan merusak itu. Nah, kemudian yang kedua, persoalan mau memenuhi unsur atau tidak itu ranah lain. Iya. Itu ranah lain. Tapi maksud kami di sini ada tiga persoalan yang kami sasar hari yang tuntutan dari teman-teman game. Tuntutan kami di hari ini, bahwa dan itu juga sudah dilaporkan ke sudah resmi dilaporkan ke Polda Maluku Utara. Jadi ada pengerusakan, kemudian ada pencemaran nama baik
kemudian ada ancaman pembunuhan. Eh, apa namanya? Hari ini terserah Pemda atau kuasa hukumnya Pemda menyampaikan bahwa itu terserah itu mau terpenuhi unsur atau tidak, itu persoalan lain. Kami tidak ada urusan. Intinya ini yang ini bukti jelas bahwa ini yang dilakukan oleh Pak Bupati yang kemudian itu disaksikan langsung oleh publik. Mungkin itu, Pak. Iya. Dan ada kemudian tuduhan dari pemerintah daerah ya yang sempat mengemuka di argumentatifnya bahwa gerakan dari teman-teman Gemini saat itu dinilai kurang beretika begitu. Tanggapan Anda? Iya, kalau soal beretika namanya demonstrasi, Pak. Iya. Kita ini kan negara demokrasi yang kemudian itu punya sejarah yang panjang. Dari sejarah demi sejarah itu yang namanya demonstrasi tidak ada yang bilang harus beretika. Yang dimaksud dengan etika ini apa sebenarnya? Kan begini, teman-teman Gemini datang menyampaikan aspirasi, kemudian itu dianggap tidak beretika. Yang saya tahu, ketika menurut Pak Bupati itu tidak beretika cuma karena mematikan genset saja, mematikan mic itu. Begini, Korlap mematikan genset karena penanggung jawab sepenuhnya agenda aksi itu adalah Korlap. Ketika dia memberikan kesempatan terhadap Pak Bupati atau siapapun dia yang hari itu harus berbicara di depan kantor Bupati, yang memang benar-benar di situ tidak ada agenda hearing, dia pasti disalahkan. Di saat evaluasi, kan agenda aksi ini, nah, di agenda aksi ini kan di ujung agenda itu kan ada evaluasi aksi. Jadi nanti dia akan disalahkan. Makanya ketakutan dia, jangan sampai disalahkan, makanya dia harus menghentikan pembicaraan itu. Prosedur aksi ya? Ya, prosedur aksi. Nah, kemudian itu dianggap tidak beretika. Sementara yang dia lakukan itu adalah miliknya dia. Begini, teman-teman datang dengan fasilitasnya mereka sendiri. Kemudian itu mereka mematikan mesinnya, itu dianggap tidak beretika. Memangnya itu fasilitas pemerintah? Kan bukan. Luar biasa. Ini menarik ini, Pak Romli. Sekarang di ujung diskusi dan dialog, saya mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah daerah melaporkan perbuatan tindakan dari Gemini ini. Ya, keseriusan kami karena memang dibuktikan dengan kami dalam menayangkan laporan di pihak kepolisian di Polres Halmahera Utara pada hari Senin kemarin. Dan sebenarnya begini Pak, kami garis kebawahi itu. Yang kami laporkan itu oknum. Bukan lembaga ya? Bukan Gemini. Justru Gemini di Halu itu didukung penuh oleh Pemda. Tapi ini menarik nih Pak Romli. Yang bikin aksi ini kan bukan oknum, tetapi menurut dari teman-teman dari Gemini ini sudah ada pembicaraan dan ini merupakan gerakan sudah dibahas panjang melalui prosedur SOP dari teman-teman Gemini. Bagaimana hal ini kemudian dipilih bahwa ini oknum dan ini lembaga? Bisa dijelaskan, Pak Romli? Dibuktikan dengan laporan kami ke pihak kepolisian itu hanya orangnya saja. Kalau lembaga berarti sasarannya ketua dan sekretaris dan pengurus. Orangnya saja. Karena itu yang menjadi menarik itu Pak Romli. Yang bikin aksi ini kan lembaga ini nih. Tetapi yang disasar ini kan oknum. Substansi penyasaran ini apa? Sampai oknum saja yang dijadikan target dari pemerintah daerah untuk dilaporkan. Diambil dari hasil kajian kita diambil dari peristiwa saat terjadi. Nah, oknum-oknum itu yang sengaja melakukan tindakan-tindakan di luar daripada apa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga meskipun ini kalau kita lembaga berarti ketua dan ininya yang punya tanggung jawab terhadap hukum. Tapi kita tidak melaporkan ketua dan sekretaris tidak, tapi hanya oknumnya saja. Sehingga kadang-kala kan ini di media sosial sering disampaikan bahwa perseteruan antara GMI dan Pemda itu tidak. Justru kami Pemda setiap tahun itu ada anggaran hibah untuk teman-teman GMI mendukung penuh kehadiran GMI di Halmahera. Tapi
tapi karena ada oknum tertentu di dalam aksi yang kami patut juga dalam melakukan hal-hal di luar daripada ketentuan peraturan undang-undangan, dan kami nilai sesuai dengan hasil kajian kami melanggar ketentuan perundang-undangan, dan di situ kami laporkan namanya. Oke, baik Pak Namanya Ramli. Saya ke dan diskusi. Namrud. Ini Bung Namrud. Ini menarik ini. Sudah dengar sendiri kan penjelasan Siap. dari perwakilan pemerintah daerah. Iya. Ternyata bukan lembaga yang diadukan, Iya. tetapi oknum. Oknum. Tanggapan Anda? Iya gini. Saya pikir ini keliru ya. Ini Kelirunya keliru. di mana ini? Iya keliru. Karena begini. Saya sempat mencermati video yang beredar ya. Pak Bupati itu pernah sampaikan bahwa di dalam video itu pernah sampaikan bahwa jangan harus adili dorang, harus jerat dorang secara hukum, karena jangan sampai orang bilang dong tuduh orang terus pencuri. Nah, penjelasan Pak Bupati bilang pariwisata pun jelas, COVID pun jelas. Nah, itu dijelaskan di situ. Nah, kalau misalkan hari ini teman-teman atau abang-abang saya di kuasa hukumnya Pak Bupati itu menyampaikan bahwa sasaran mereka dalam laporan polisi itu adalah oknum, ini ternyata ini kalau bagi saya keliru, Pak. Keliru. Karena dalam tuntutan itu adalah kesepakatan organisasi. Dalam tuntutan agenda aksi itulah kesepakatan organisasi. Berarti laporan pemerintah daerah ini salah sasaran begitu? Salah sasaran kalau bagi saya. Karena dari video yang beredar itu tidak ada reaksi kekerasan oleh teman-teman GMNI. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ini, Bung Namrud. Seserius apakah pihak GMNI untuk menuntut atau melapor pemerintah daerah atau perbuatan dari Pak Bupati itu sendiri? Iya. Kan yang datang ini kan lembaga. Yang melakukan agenda aksi itu adalah lembaga GMNI. Nah, kemudian Pak Bupati itu mengeluarkan kata-kata, ada beberapa penyampaian itu yang kami menganggap itu melecehkan dan merugikan nama baik kita organisasi secara lembaga GMNI. Karena dalam beberapa kata-kata atau dalam beberapa ungkapan Pak Bupati itu kan seolah-olah merendahkan marwah GMNI, melecehkan marwah GMNI. Sementara kita kalau mau bicara kader, kita ini punya kader-kader hebat di nasional. Kita ini punya kader-kader hebat. GMNI punya kader-kader hebat. Berarti bahwa laporan ini serius? Serius, kita serius. Tidak cabut? Tidak. Tidak ada pencabutan Tidak laporan ada. ya? Tidak ada. Oke, Pak Ramli, teman-teman dari GMNI Maluku Utara, Ketua Beliang bahwa mereka serius. Bahkan mereka tidak akan mencabut gugatan. Tanggapan Anda? Ya, itu bagi saya, karena kami juga sudah berdiskusi juga dengan Pak Bupati, mau itu laporan di Polres, laporan di Polda, laporan di Mendagri, laporan di Komnas HAM, itu prinsipnya tetap akan kita hadapi, karena tetap kita akan kooperatif menghadapi semua proses yang akan dan keseriusan itu yang kita serahkan, karena memang mencabut dan tidaknya laporan tersebut kan itu hak daripada teman-teman yang melaporkan. Kita hanya bisa untuk menghadapi prosesnya kalau memang itu adalah proses tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Dan prinsipnya Bupati sebagai warga negara yang baik tetap kooperatif menghadapi semua proses pada setiap tingkatan yang dilakukan. Oke, baik Pak Ramli. Sayang sekali waktu kita terbatas, dan di ujung acara ini saya mungkin ingin tahu kepada kedua belah pihak yang saling lapor ini, bahwa apakah di antara kedua belah pihak ini tidak ada ruang mediasi dalam peristiwa hukum ini, Pak Ramli? Ya, kalau di awalnya begini Pak, ini untuk mengakhiri memang dari teman-teman GPI, dan ini kan yang didukung oleh dari GPI Provinsi Maluku Utara. Kan awalnya yang aksi GPI, DPC Halu, kemudian didukung oleh teman-teman dari GPI cabang kabupaten kota yang lain, dan ini dihadir di studio Pak Dimrod, Ketua DPC di GMNI Maluku Utara. Prinsipnya kita
kalau memang permasalahan ini diselesaikan dengan ya tidak masalah. Meskipun masih menjadi perdebatan kita antara versi kita berbeda, versi kita berbeda. Jadi kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menilai bagaimana peristiwa di tanggal 22 itu, siapa saja yang dapat dijerat. Kemudian yang kedua, kalau memang proses mediasi mau dibuka, itu kita sah-sah saja selama tidak ada pihak yang dirugikan. Kita membuka ruang. Tetapi teman-teman ini, yang kayak ini, media sudah mengatakan bahwa tidak ada perdamaian, tidak membuka ruang. Dan kami juga fleksibel, Pak. Kami serahkan kepada teman-teman ini. Oke. Tapi bagi kami, untuk mediasi, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kita ruang itu kita sediakan. Oke, baik Pak Romli. Sebelum saya mengakhiri acara ini, di ujung diskusi saya memberikan kesempatan mungkin ada pernyataan terakhir dari teman-teman Gemini untuk disampaikan di pemerintah daerah atau tentang persoalan yang dihadapi oleh teman-teman Gemini. Iya. Yang pasti saya sebagai Ketua DPD GMNI Maluku Utara, ini saya mau sampaikan secara umum, secara terbuka bahwa peristiwa-peristiwa ini semoga jangan terjadi di daerah-daerah lain, khususnya di Maluku Utara atau secara nasional lah. Artinya menjadi seorang pejabat publik itu harus mampu memposisikan diri, ketika merespon sebuah peristiwa yang memang benar-benar itu lahir dari peristiwa kerakyatan. Jadi harus mampu kontrol diri, kemudian itu ketika menanggapi sesuatu, jangan cepat-cepat mengambil sikap yang begitu arogan, kemudian itu terjadi seperti yang terjadi di Halmahera Utara. Jadi selaku ketua DPD GMNI Maluku Utara dan secara umum organisasi GMNI se-Indonesia, kami merasa tersinggung dengan perilakunya Pak Bupati. Baik, Keksa. Demikianlah diskusi atau dialog singkat sore hari ini yang menghadirkan pihak pemerintah daerah Halmahera Utara yang diwakili oleh staf khusus bidang politik dan hukum pemerintah daerah Halmahera Utara. Terima kasih atensi Anda dan terima kasih juga Ketua DPD GMNI. Terima kasih. Selamat berjuang. Lanjut. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah bincang singkat hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.